Doro hari ini pengen makan apa? Saya sudah catat semua. Makanan-makanan kesukaan Doro. Apa? Sayur Kamu asem? tahu? Kok sayur asem? Nah, itu apa lagi? Ya apa maunya apa? Ini sudah komplit loh ini. Mau saya masakin apa tinggal Makan Gimana? sayur asem berjalan di tempat itu. Makan itu kambing guling. Tahu guling. Nah, itu baru. Gini loh Doro. Menurut tahu guling atau kambing guling itu sekarang ini tergolong makanan yang punya konotasi politis. Hubungannya apa? Loh, sebab kalau nanti ngomongin kambing guling, nanti dikira kita itu nyindir. Nanti ada pihak-pihak tertentu yang merasa ingin akan digulingkan. Ya. Betul. Repot. Jadinya parno banget, ada demo langsung parno. Dikira mau guling. Dikira mau gulingkan. Ya Allah. Itu nanti lama-lama toko yang jual kasur bantal guling bisa dilarang loh itu. Ya ini. Ini adik-adik ini. Kalau mau demo jangan guling-guling. Iya. Jangan. Pakai baju seragam ini. Sekolah mana tadi? Asem. Oh, Asmi. Oh, ya. Lo ini kok enggak pakai seragam? Ya itu ya. Jadi kalau itu demo jangan anarkis. Ya. Kita ini kan bangsa yang santun. Iya. Ton. Santun. Iya. Apa-apa itu harus ton. Serba santun. Sentiton. Betul, Doro. Betul. Nah, Lah ya, Republik ya. kita ini kan memang dikenal sebagai republik yang sangat santun. Betul. Sehingga para pemimpinnya pun kalau menindas rakyatnya juga dipraktekkan secara santun. Para koruptornya kalau nyolongin duit rakyat juga secara santun. Para Politisinya juga gitu. Kalau bohongi rakyat, nebar janji juga santun. Loh, lah kalau mereka ingkar janji gimana? Oh, mengingkari janji juga santun. Gitu. Wong nyolongnya santun semua, Doro. Aduh, saya kok jadi tidak paham ya ini ya. Kalau memang para politisi itu kita sudah santun, lalu kenapa ya para anggota dewan itu kok perlu jauh-jauh studi kesantunan ke Yunani? Studi banding. Gini, Doro, itu tidak cocok itu. Ya. Sebab menurut analisis saya, kalau cuma mau studi banding soal etika itu nggak perlu ke tempatnya Yunani. Loh, kemana? Loh, ke tempatnya Yudarmi. Ya. Yulaksmi. Oh, betul. Yulaksmi itu boleh jadikan guru itu. Betul. Ya lah. Oh iya, saya juga kenal, pura-pura Anda kenal aja. Jadi sudah. Tidak usah ngomongin para politikus. Iya. Kita kembali mikir makanan saja. Nah, cocok itu. Nah, kamu mau makan apa? Loh, kok aku yang nanya malah tuh. Ya, gimana ini? Gini loh. Susahnya kalau ikut Doro yang miskinnya permanen ya gini. Bukan miskin, hemat. Dari dulu kalau mau makan selalu susah. Selalu bingung. Ya itulah Doro, bedanya antara rakyat dengan para politikus. Lah betul. Nyindir politikus terus heran aku gitu. Loh, ini cuma sekedar mempertajam bedanya, Doro. Kalau rakyat gimana? Loh, kalau rakyat itu kan selalu bertanya, saya mau makan apa? Gitu, ya kan? Dieja gitu ya. Saya mau makan apa? Wah. Lah kalau politikus? Politikus lain. Hari ini saya mau makan siapa? Tapi jangan percaya.
jangan percaya ini orang sekarang itu senang mempertajam masalah. Oh. Sebetulnya tuh pemimpin kita enggak semuanya jelek. Oh, baik. Oh, masih banyak pemimpin kita itu yang baik-baik. Ya kan? Yang masih mau mendengarkan aspirasi rakyat tuh. Mau mendengarkan penderitaan rakyat loh. Kalau ada rakyat atau mahasiswa demo, ya diajak dong. Dialog baik-baik ya. Pemimpin yang bagus itu lah yang bisa mendekati rakyatnya. Betul kan? Betul. Iya. Berdialog dengan rakyat, ya kan? Mau datang langsung. Nah iya, jadi orang-orang yang di atas kekuasaan itu harusnya mau datang langsung ke rakyat. Bagaimana Dik? Kabarnya Dik? Sekolah mahal enggak? Nah gitu kira-kira, ya kan? Tapi ya itu cuma tetap tergantung kok, Ndoro. Ya. Tergantung siapa yang datang. Kalau yang datang politikus itu, biasanya itu datang cuma bagi-bagi kaos pada saat kampanye doang. Kalau yang datang itu Satpol PP. Loh. Biasanya ada apa itu? Wah, ini pasti mau ada penggusuran. Ya, Pak? Ini diem, ini jangan kenceng-kenceng ngomongnya ya. Kalau yang datang presiden gimana? Ayo. Takut. Boleh ngomong jujur? Boleh ya. Kalau ada apa-apa situ besuk ya. Oh enggak. Yang bijaksana coba, yang bijaksana. Kalau presiden yang datang, macet jalannya. Oh ya kalau menurut saya ya Ndoro ya. Menurut ada juga loh Ndoro yang tidak pernah berubah itu. Yang tidak pernah berubah itu justru mentalitas pejabat-pejabat kita itu. Ndoro ingat kan? Waduh, Ndoro. bahaya ini. Ini benar-benar konsisten Ndoro tidak berubahnya. Lalu gimana? Zaman dulu, zamannya Pak Harto itu kan ada istilah ABS, tahu tau? ABS itu Apa? Aku tahu. asal Bapak senang. Dulu, Tapi ini juga diem-diem aja ya. Kalau sekarang gimana? kalau sekarang banyak pejabat dan menteri itu yang selalu SBY. SB itu kenapa? Selalu bilang yes. Lun. Senti Lun. Dalam Lun. siap. Kok dipanggil? Kamu tuh lagi baca apa tuh? Wah ini lagi serius baca ya, jangan ganggu toh. Itu. Loh, bukumu kebalik. Loh. Sekarang ejaannya sudah berubah. Tadi gini yang bener loh. Kamu itu kok baca buku serius amat kayak mau masuk PNS aja. Kalau kamu mau ikut ujian PNS, nggak usah belajar serius. Cukup ngapal lagu-lagu. Ya dah. Pertanyaan berikut. Lagu ini judulnya apa? Titik. Enggak, sorry. Saya enggak mau ikutan tes jadi pegawai negeri. Loh, saya ini tetap konsisten pecah gesang derek Ndoro. Merdeka. Right or wrong is my Ndoro. Waduh. Meskipun ya tetap melarat. Lalu. Nah itu kamu tuh baca buku apa itu? Weh, ini enggak sembarangan Ndoro. Ini buku tentang Pak BY. Oh, banyak cerita yang menarik di buku ini. Ini kebetulan ya, Ndoro, yang nulis itu teman saya. Temenmu yang nulis ini pembantu juga. Wow,
Bukan, Apa? bukan pembantu. Apa? Cuma buruh kata-kata. Oh. Wartawan ini. Oh, wartawan. Wartawan Ya. istana, Oh, nggak kapan? main-main. Oh. Ini merekam pengalaman-pengalaman dia waktu tugas di sana. Waduh. Udah sekarang tenang aja, nanti Doro tak pijetin dulu, nunggu Iya. orangnya mau datang ke sini kok, Oh Doro. iya, saya mesti sehat. Oh, harus sehat. Ya. Alah. Nanti orangnya datang sini bisa dicek. Tunggu. Ya ini dia. Wah. Kok bisa berteman sama dia ini gimana ini? Seperti pinang dibelah dua. Silakan duduk. Silakan. Silakan. Kalau Ya, di ini. sini, wah berhitung sama saya. Tidak boleh di sini. Itu orangnya yang saya nulis buku itu. Oh, ini namanya ya, ini. Mas Wisnu. Wisnu. Oh, Wisnu Nugroho. oh. Oh, ya. Nggak sembarangan. Kita bisa tanyakan. Nah. Apa itu? Hah? Bisa diceritakan nggak? Selama 6 tahun itu Pak SBY di istana, apa saja sih yang berubah? Soalnya rakyat seperti kita ini kan pengen tahu tuh ya. Apa sama nggak sama rumah kita ya kan? Kita ini cuma memandang istana dari jauh sekali. Gimana, Pak? Jadi tunggu Mas, saya menjelaskan dulu kepada Doro saya. Menurut analisis saya, ada perubahan yang signifikan di istana pada masa Pak SBY ini. Alah, sok tahu ini. Apaan yang berubah? Yang berubah, pagar istananya. Emang kenapa? Pagernya kenapa? Pagar istananya itu tampak baru dan lebih bagus. Karena Pak SBY itu memang selalu ingin kelihatan rapi. Jadi yang paling penting, pokoknya pagar istananya rapi. Infrastrukturnya boleh hancur-hancuran, yang penting pagar istananya oke. Iya Mas ya? Ya, Waduh, itu salah satu yang terlihat di istana. Istana memang sekarang tambah cantik ya. Oh kan. Oh, ya. Karena pembiayaan untuk mengurus istana juga besar, jadi sering dicat. Bahkan di depan pagar itu kalau ada mahasiswa yang akan berdemo, dipasang kawat berduri yang rapi juga. Rapi ya? Jadi kawat berduri yang runcing dan bisa menyengsarakan mahasiswa, tampilannya juga harus rapi. Itu soal yang fisik. Tapi ada hal yang berubah selama 6 tahun. Setidaknya pada awal pemerintahan pertama Pak BY ini, ada burung merak yang tidak boleh ada di istana. Why? Why? Ya kan? Burung merak itu kan bagus. Burung merak tuh Penuh cantik pesona. loh. Iya. Burung merak tidak boleh ada di sana karena waktu itu kita sedang takut dengan flu burung. Jadi yang berbau burung harus pergi dari istana. Untungnya saat itu saya tidak di sana. Nah kalau saya di sana kan kehilangan burung. Ya. Walah. Ya. Tapi nggak hanya burung merak yang Ya. pesonanya kalau ada di istana takut menyaingi pesona yang lain. Tetapi ada juga hewan lain yang tidak boleh ada di istana, yaitu tikus. Tikus. Ini bener-bener tikus binatang loh Mas. Tikus binatang. Bukan yang pakai dasi gitu toh. Wah. Kalau itu nanti ada sendiri yang dilakukan. Tikus itu tidak boleh ada di istana karena selain dia itu sifatnya merusak. Seperti tikus yang berdasi juga, dia kan merusak. Dia pernah suatu kali merusak podium yang dipakai oleh Pak BY untuk pidato. Kabelnya putus. Ketika Pak BY mau pidato, tidak bisa keluar suaranya karena tidak ada pelantang di situ. Jadi tikuslah yang menjadi sebab. Mengkrikiti. Ya, mengkrikiti itu. Tahu mengkrikiti? Tahu. Mengkrikiti itu mencipok dikit-dikit. Lah, tunggu ya. Kita ini kan juga banyak tikus di rumah kita ya. Loh, makanya kita miara kucing. Oh, masa enggak punya ide? Ya kan? Ada satu menarik lagi, selain tikus, di istana juga suatu masa dilarang kucing ada di istana. Kucing Kucing kok dilarang? Kucing Bahkan- itu kan musuhnya tikus.
Ya. memberantas koruptor. Kucing ning kucing. Itu tidak boleh ada. Ya karena di istana itu kan dekat Monas. Ya. Dan di Monas itu seringkali orang yang kewalahan mendapati kucing di rumahnya dilempar saja di Taman Monas. Dan ketika Taman Monas itu sepi, kucing-kucing itu hijrah ke istana. Saya tidak tahu mungkin karena banyak tikus di istana. Dia hijrah ke istana dan pada saat kucing itu ada di istana merepotkan juga, makanya harus diburu. Ini kan maknanya juga sama seperti yang terjadi di Indonesia. Kalau tikus pakai dasi, lalu kucing memburu tikus, malah dilarang. Gimana itu? Itu tidak ubahnya KPK. Oh. Yang tugasnya itu mengejar-ngejar tikus, memberantas tikus, malah dilemahkan kalau perlu dihilangkan. Iya tak? Udah tuh. Kamu jangan sedih lah. Kalau kamu sedih, aduh. Saya jadi ikut-ikutan sedih nih, aduh. Ya. Aku itu tidak sedih, cuma sedang latihan main sinetron. Loh. Sedih ya sedih kok pakai lap. Udah. Kita memang gampang melupakan jasa orang kok emang. Ya kan? Jadi, orang kecil-kecil tuh selalu diramai orang kecil-kecil itu sebelum mereka menjabat, ya kan? Iya. Datang pada rakyat, lalu sudah menjabat, lupa sama rakyat. Sedih aku. Lah, mungkin Mas Wisnu itu juga punya pengalaman bagaimana melihat priayi-priayi istana ngelihat wong-wong cilik itu. Pernah ada pengalaman khusus enggak, Mas? Ya, ini tidak ingin menambah kesedihan, tapi sebenarnya ingin mengingatkan bagaimana langkah orang-orang yang menjadi pejabat sekarang itu awalnya sudah benar. Bahwa mereka mendekati orang-orang kecil. Tetapi, jangan nangis, Ndoro, jangan nangis. Itu langkah benar, tapi sayangnya seringkali dalam perjalanan mereka lupa. Ada kisah Pak Mayar namanya. Pak Mayar. Ya. Itu gimana ceritanya, Mas? Dia adalah orang yang sudah cukup tua, peladang miskin yang tinggal di Cikeas juga, dekat rumahnya Pak B. Pak BY. Ya. Oh. Waktu 2004 dia itu didatangi oleh tim kampanyenya Pak BY. Ya. Dan Diapain? dia dipakai oleh tim kampanye itu untuk kok ketawa ini? Dipakai untuk berkampanye tentu saja. Kampanye waktu itu yang ingin disampaikan adalah Tunggu, sebentar, Mas. Ini otak-otak ngeres. Apa maksudnya? Mendengar kata dipakai kok, wah itu apa maksudnya? Hah? Ini loh, ya, ini generasi muda ini ya. generasi muda, generasi ngeres. Tunggu dong. Pak Mayar itu gimana? Jadi Pak Mayar dipakai. Ya, waktu itu Pak B dan rombongan tim kampanyenya datang ke Cikeas Udik, rumah tinggalnya Pak Mayar, peladang miskin yang ada di Cikeas Iya. itu, ya. untuk mengkampanyekan tentang koalisi kerakyatan yang dia deklarasikan. Oh, ya. Dipakai dan Pak B datang ke situ diberi air putih. Air putih. Ya, Oleh Pak Mayar. oleh Pak Mayar Terus? di ladangnya. Dan air putih itu jadi hidangan satu-satunya. Bukan karena Pak Mayar pelit atau apa, karena yang dia punya cuma air putih. Dia nggak punya. Lah, kok air putih tiba-tiba jadi penting, jadi diomongin itu kenapa? Ya, karena kemudian banyak orang percaya bahwa air putih itulah yang mengantar Pak BY sampai ke istana. Karena itu banyak sekali. Ini Ndoro. juga air putih ini. Jadi setelah kisah air putih itu dan Pak BY datang lalu sampai ke istana, banyak sekali pejabat yang kemudian datang ke rumah Pak Mayar. Dikiranya Minta air putih yang sama Supaya jabatannya lebih tinggi lagi. Mendapati itu Pak Mayar bingung, ada apa dengan air putih? Karena dia tidak punya apa-apa yang memberi air putih, bahkan diberi sak ceret-ceretnya. Tapi ketika itu dipercaya
orang itu, pejabat yang datang itu menerima dan ternyata terbukti ada perayaan di rumah Pak Mayar bahwa air putih itu dianggap bertuah. Padahal tidak ada tuah apa-apa di Nggak situ. ada urusannya. Nggak ada urusannya. Ada di buku ini ada. Ada di buku. Wah itu lucu ceritanya. betul ini dan mengharukan loh ironi-ironinya itu. Ya menurut air putih yang diberikan Pak Mayar itu kan simbol, Ndoro. Simbol dari ketulusan rakyat kecil. Ya kan? Jadi orang seperti Pak Mayar itu selalu tulus memberikan sesuatu buat para pemimpinnya. Sementara para pemimpinnya juga tulus memberikan penderitaan pada rakyat. Tapi ini cuma kata orang ya. Sedih, susah ngomongnya ya kalau sedih. Kata orang itu, Pak SBY itu seneng angka 9. Oh ya. 9. Betul Mas? Waduh Ya. karo aku sama. 9 itu kan kiu toh. Iya. Nah, kalau kiu-kiu kan menang. Memangnya Pak SBY doyan kiu-kiu? Ya, tapi ya banyak dari kita juga suka angka 9, juga termasuk Pak BY ini. Angka hoki itu. Angka hoki mungkin. Salah satu contoh yang sangat nyata itu partai yang sekarang didirikan dan dibinanya sampai sekarang itu didirikan tanggal 9 bulan 9. Didirikan oleh 99 orang. Wah. Itu soal angka ya, 9. Lah, jadi judulnya angka 9 pawai. Ada lagi yang cukup sering dipakai selain memakai kendaraan RI1, Pak BY ini sering juga memakai kendaraan dengan nomor polisi yang jumlahnya itu 9. Misalnya 5472, 711. Jumlahnya Angka-angka 9 semua. Hal yang unik juga misalnya ini menunjukkan bagaimana Pak BY ini suka dengan angka 9. Di Cikeas itu ada pendopo. Ya. Di pendopo itu di depan, di atas podiumnya persis itu ada tergantung 9 lampu. Dan sebagai pembenar atas kegemarannya dengan angka 9, di belakang podium ada background itu gambar rusa tutul, jumlahnya itu 9 juga. Rusanya 9. Rusanya 9. Tutul-tutulnya berapa? Nah, itu saya nggak berani menghitung, takutnya memang jumlahnya 99. Loh, enggak kalau paling tutul-tutulnya jumlahnya 81. Wah. Kalau dijumlahkan 9. Sama dengan saya panungnya cuma 9. Jadi ngomong 9 itu kamu percaya nggak? Kamu punya angka 9 apa yang kamu merasa hebat itu? Kalau saya itu enggak ada urusannya sama angka-angka. Mau angka 9 kayak, mau 8, mau 6. Enggak ada urusannya. Sebab Jangan marah. Jangan marah. berapapun jumlah angkanya, nasib rakyat kecil ya tetap konsisten sengsara.